Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari ruang ibadah. Mazmur 103. Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. 15 sampai akhir. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, terima kasih kepada semua pembaca dari ruang ibadah. Puji Tuhan. Sebagaimana kita baca firman Tuhan ini sangat luar biasa. Apa yang terutama kita perhatikan di sini adalah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat. Itu yang perlu kita lihat. Dia berdaulat. Berdaulat penuh. Apa maksudnya itu? Sebagaimana kita katakan tadi, sebenarnya kita sudah putuskan tahun lalu bahwa kita akan mengadakan ibadah di tempat. Kita tidak lagi secara virtual. Dan kita mensyukuri akan kondisi yang makin baik yang Tuhan lakukan. Tetapi itulah artinya sebuah penyerahan. Ketika kondisi makin negatif, dan ada seruan dari pemerintah supaya orang usia 60 tahun ke atas sebaiknya tidak keluar rumah. Saya tidak tahu apakah Amang Situa Junjungan Sipahutar sudah termasuk yang 60 tahun ke atas itu? Belum. Belum. Tapi tetap harus waspada. Ya, kemarin ponakan saya umurnya belum sampai
kepala, ya mungkin 20 berapa gitu, belum sampai kepala 3. Karena COVID. Ya, sehat kelihatannya. Tetapi ya begitulah, kita tidak tahu. Dan memang kita baca laporan pemerintah, sangat tinggi sekali angka COVID ini. Nah, apa yang kita lihat dari Mazmur ini, Bapak Ibu sekalian? Allah kita, Allah yang berdaulat. Tadi kita baca sangat powerful. Apa yang dikatakan tadi oleh Nyonya Purba. Ya. Kita baca tadi ayatnya yang ke-19 itu. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu Bapak Ibu, mari kita camkan ini ayat ini. Apapun yang terjadi, biarlah Allah kita dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di sorga. Amin. Jangan kita biarkan kemuliaan Allah berkurang. Seolah-olah Allah tidak mampu mengatur alam ini. Itu tidak benar. Justru Mazmur 103 mengatakan bahwa Tuhan Allah adalah subjek. Dia yang mengatur segala sesuatunya. Mari kita perhatikan apa saja yang bisa kita pelajari dari Mazmur 103 ini. Ada beberapa hal penting yang mau saya bagi. Poin demi poin, ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang selintas, ada yang cukup detail, sesuai dengan apa yang mau kita bahas. Pertama, yaitu Mazmur yang kita baca ini adalah Mazmur pujian. Dan Mazmur kita ini, Mazmur yang sangat terkenal. Baik dalam ibadah bahasa Indonesia, ibadah bahasa daerah, Batak, atau dalam bahasa lain, seperti bahasa Inggris. Dan saya kira, salah satu pasal yang paling dikenal oleh seluruh umat adalah Mazmur 103 ini. Puji Tuhan. Dan memang kita bersyukur dari begitu banyak kitab kita, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, total 66. Kitab terpanjang kita adalah Mazmur. Puji-pujian. Kita bersyukur untuk itu. Satu kali Billy Graham ditanya, pendeta Billy Graham yang sudah meninggal tahun lalu, apa kitab favoritmu? Dia berkata, semua kitab dalam Alkitab saya suka. Baik, tapi kalau ditanya semacam favorit, saya akan menyebut 2. Maka dia berkata, salah satunya adalah Mazmur. Mengapa Mazmur? Dia berkata, karena dari Mazmur saya belajar realita kehidupan. Ternyata yang namanya umat sepanjang perjanjian lama mengalami naik dan turun dalam iman. Mengalami suka dan duka. Mengalami apa yang disebut dengan ratapan tangisan. Tetapi juga kita melihat sukacita, full of rejoicing, shout for joy,
begitu sering juga seruan pemazmur. Jadi, dia berkata, melalui mazmur, saya diingatkan, hidup kita tidaklah karena di atas, maka memuji Tuhan. Ketika kita sedang di bawah, bahkan sedang dalam kondisi paling membuat kita menderita, tidak bisa memuji Tuhan menurut duniawi, di sana kita memuji Tuhan. Tentu pujiannya bisa berbeda. Seperti misalnya dalam satu mazmur dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Janganlah engkau mengingat-ingat kesalahanku. Kalau engkau mengingat kesalahanku, saya tidak sanggup menerimanya. Ada yang begitu. Tapi ada juga seperti yang baru kita baca. Pujian, pujian, pujian. Dibuka dengan pujian, ditutup dengan pujian. Ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan ayat 22. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Dimulai dari individu, dirinya. Tetapi ditutup dengan semua ciptaan harus memuji Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, mazmur yang bersifat pujian ini adalah sebuah perintah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan diulang-ulang. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat yang ketiga. 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di bawah nanti diulang lagi. Ayatnya yang ke-20 beruntun 3 kali. Pujilah Tuhan, 21. Pujilah Tuhan, 22. Pujilah Tuhan. Apa artinya ini saudaraku sekalian? Memuji Tuhan itu merupakan unsur sangat penting dari kekristenan. Tidak mengenal situasi kondisi. Dan mengatakan itu tidak berarti semuanya mulus. Otomatis bisa kita lakukan. Dalam kenyataannya, begitu banyak rumah kering pujian. Sekiranya kita merekam, kita buat rekaman, atau Allah menaruh rekaman di rumah masing-masing, mungkin Allah begitu sedih karena jarang sekali mendengarkan pujian dari rumah yang mengaku anak-anak Tuhan, atau mungkin pelayan Tuhan. Sebaliknya, mungkin isinya mengagetkan. Adanya adalah hal-hal yang bersifat kedagingan, bertentangan dengan memuji Tuhan. Jadi, kalau kita, saudaraku sekalian, mengalami betapa sulit memuji Tuhan, perintahkan dirimu. Apapun kondisi yang membuatmu tidak memuji Tuhan, berhenti memuji Tuhan, maka teks ini menyuruh pada saat ini, perintahkanlah jiwamu. Jangan biarkan dia dilemahkan, dihentikan, dan tidak memuji Tuhan. Imperatif, perintah, perintahkan dirimu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di sini dijelaskan kepada kita subjek daripada pujian kita. Kalau nanti pemazmur menyebut hal-hal yang baik yang dialaminya, itu bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya menjaga diri lebih hebat dibandingkan dengan yang lain, bukan. Tetapi subjek utama yang membuat dia mengalami semua yang baik itu adalah Tuhan. Makanya dikatakan ayat 1, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Lalu kemudian diulang lagi ayat 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Terus Tuhan diulang-ulang di sini. Dengan perkataan lain. Subjek daripada pujian kita itu jelas. Tegas. Jangan pernah kita menoleh ke kiri dan ke kanan akan kebaikan yang kita alami. Sekali lagi. Jangan kita pernah menoleh ke kiri atau ke kanan atas kebaikan atau berkat-berkat yang kita alami. Sebaliknya juga benar. Tidak perlu kita menoleh ke kiri dan ke kanan atas segala permasalahan yang kita alami. Tidak usah ke kiri ke kanan. Pandang selalu ke atas. Karena apa? Tadi kita membaca. Tuhan menegakkan tahtanya di sorga. Dia mengatur semua alam ini. Apalagi kita anak Tuhan, dengan jelas sudah diajarkan. Allah terlibat dalam segala sesuatu. Apakah suka, apakah duka, jalan yang lancar, jalan yang sulit, itu tidak lepas dari pengamatan dan penjagaan pemeliharaan Tuhan Allah. Mazmur 23 berkata, Tuhanlah gembalaku. Dia menjaga hidupku. Ini adalah hal yang jelas. Poin ketiga kita pelajari. Subjeknya adalah Tuhan. Dan Tuhan yang bagaimana? Bukan Tuhan yang sembarangan. Ada satu sifat Tuhan yang disebut secara jelas. Dikatakan di sini, pujilah namanya yang kudus, yang kados, yang hagios, yang holy, yang tidak ada cacat celah. Puji Tuhan. Apa artinya? Dia mau mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingat, Allah itu kudus, Allah itu benar. Nanti akan kita baca, Allah itu adil, Allah itu penyayang. Di dalam kekudusan itulah esensi Allah. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Karena itu, yang kau alami dalam hidupmu adalah tindakan dari Allah yang kudus. Jangan memfitnah dia. Jangan menggerutu kepadanya. Jangan menyalahkan dia. Dan jangan datang dengan sembarangan kepadanya. Tetapi jagalah dirimu senantiasa. Karena kau berbicara, bersyukur kepada Allah yang kudus. Puji Tuhan. Jikalau dalam situasi COVID yang tidak menentu ini, ada satu pejabat berkata, mungkin Perdana Menteri apa itu dari luar sana, kita mesti belajar hidup 10 tahun lagi. Makin adjust, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi COVID sekitar 10 tahun lagi ke depan. Jangan terburu-buru. Kita merasa COVID sudah pergi. Tapi mari kita siap-siap. 10 tahun ke depan, kondisi seperti ini serba terbatas. Bahkan di rumah pun kita pakai masker. Karena kita perlu menjaga. Jangan orang tua kita kena dari kita. Atau jangan adik kita, abang kita kena dari kita. Jadi seperti kata orang, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku. Jadi hati-hati. Jangan dibalik. Jangan seolah-olah berkata, kejam juga ini orang pakai masker. Seolah-olah aku penyakitan. Ah, salah. Ada kecenderungan yang salah saya lihat sekarang. Seolah-olah tanda kasihnya kepada seseorang, masker dibuka. Aku percaya kepadamu. Kau pasti sehat. Silakan cium aku. Nggak kularang. Loh. Masalahnya bukan di situ. Kau perlu menjaga dirimu. Jangan menyebarkan virus kepada saudaramu, tamumu. Ini memang cara berpikir ini mesti dibereskan. Puji Tuhan. Kita belajar hal yang ketiga. Kita memuji Allah. Tuhan
penguasa, dan dia adalah Tuhan yang kudus. Yang keempat, kita belajar di sini bagaimana kita memuji Tuhan. Bagaimana memuji Tuhan? Wah, luar biasa. Bolehkah Mang Situa, si Pahutar sekali lagi membaca ayatnya yang pertama? Tolong Mang si Pahutar. Baik. Mazmur pasal 103 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Nah, terima kasih. Memuji Tuhan tidak hanya bibir, tapi memuji Tuhan itu jiwa. Jiwanya. Tuhan mengkritik manusia di zamannya. Bangsa ini memuji aku dengan bibirnya, mulutnya. Tapi hatinya, jiwanya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah. Jadi kita memuji Tuhan, diingatkan, digarisbawahi dengan jiwa. Sehingga ketika suaramu makin melemah di bawah usia, kepala 5, kepala 6, kepala 7, enggak masalah. Jiwamu angkat terus kepada Tuhan. Jiwaku ingin bernyanyi. Nah, itu dia. Mungkin tubuh nggak bisa menari-nari lagi. Bagaimana bisa menari-nari? Berat sekali. Seperti kata satu lagu, Reung holi-holiku. Penglihatanku pun sudah kabur. Badanku terasa mau seperti rematik semua. Tetapi jiwa yang memuji Tuhan, perintahkan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Manusia jasmani boleh makin merosot, tapi manusia batinnya dibaharui. Atau kepada Korintus dia berkata, kemah kediaman kita memang akan dibongkar. Memang makin melemah ini. Tetapi Tuhan membaharui kita dari waktu ke waktu. Jiwa. Dan dikatakan, pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Terjemahan bahasa Inggris, all my inmost being. Wow, luar biasa ya. Karena itu bagus sekali. Kalau kita memuji Tuhan, perhatikan dulu syairnya. Hayati syairnya. Dan katakanlah dari jiwamu. Sebagaimana seharusnya syairnya itu. Jadi, jangan kita pernah memuji Tuhan secara tidak maksimal, tidak penuh, apalagi sambil bermain-main. Itu bukan Allah yang kudus. Kepada Allah yang kudus, biarlah kata demi kata dinyanyikan. Pat Boone suatu kali ditanya, mungkin ada yang tahu Pat Boone, ya. Tadinya artis duniawi, kemudian artis rohani. Dia ditanya, Pat Boone katanya, dalam film Salib dan Pisau Belati, The Cross and the Switchblade, dia menyaksikan hidupnya. Dia ditanya, Pat Boone, dulu kamu menyanyi bagi dunia, begitu terkenal, so famous. Dan sekarang kamu menyanyi bagi Tuhan, tidak seterkenal dulu. Namamu merosot, hanya dikenal di kalangan tertentu. Pertanyaan kami, apa bedanya di dalam ketenaran dulu yang sangat populer dan sekarang kurang tenar? Apa bedanya? Dia berpikir sebentar, lalu dia berkata, kalau dulu saya memuji Tuhan, saya memuji dunia, waktu saya memuji dunia, apa yang terjadi? Setelah saya nyanyi, orang bertepuk tangan, bergemuruh tepuk tangan. Mereka teriak-teriak. Tetapi sekarang, setelah saya memuji Tuhan, saya tidak melihat akan tepukan itu, riuh, gempita, sorak-sorai.
Apalagi di gereja tradisional, tidak boleh seperti itu ramai memuji. Tetapi seluruh tubuhku, seluruh sel-sel tubuhku berteriak. Darah mengalirku seakan-akan begitu rupa menyanyikan nyanyian itu bagi penciptaku. If I sing that to God be the glory, to God be the glory. It is not only my mouth sing praise to the Lord, but even more my inmost being, keberadaanku yang terdalam. It seems the current of my blood. Saya seperti merasa aliran darahku ikut berteriak. Wow. Saya mengerti itu. Saya berkhotbah sekarang pun, saya merasa seakan-akan darahku mengalir lebih kencang. Tubuhku begitu hangat. Karena dalam kondisi seperti ini saya tahu, Tuhan kita Raja, perkasa di sorga katanya. Itu tadi yang kita baca, yang kita dengar. Luar biasa. Puji Tuhan, segenap batinku. All my inmost being. Selanjutnya yang kelima. Lalu apa dasarnya kita memuji Tuhan? Itulah yang dikatakan di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya sampai dengan ayatnya yang kelima. Bolehkah saya minta Pak Ketua Ferry Tanpa Bolong dari ruang ibadah, Mazmur 103, ayat 2 sampai 5, menjadi dasar yang kuat, jelas, tegas. Mengapa umat harus memuji Tuhan? Saya persilahkan dari ruang ibadah. Mazmur 103 ayat 2 Ya. sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih. Mungkin bisa kelihatan di dalam layar ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan. Nah, itu dia. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kita ini pelupa, Bapak Ibu sekalian. Begitu mudah kita melupakan. Tidak heran kalau di perjanjian lama, kalau Tuhan Allah berkarya, maka diadakan batu-batu peringatan. Monumen-monumen peringatan. Supaya nanti, kalau keturunanmu bertanya, ada apa ini? Katakanlah, dahulu Tuhan Allah melakukan ini dan itu. Bapak Ibu perhatikan perjanjian lama. Banyak batu-batu peringatan. Karena apa? Kita cepat lupa. Dan Tuhan tidak mau kita melupakan semua yang Dia kerjakan. Sekali lagi. Tuhan tidak mau kita melupakan apa yang dikerjakannya. Dalam bahasa Batak ada kata yang baik. Diigil. Diharapkan Tuhan bukan saja kita mengingat apa yang dikerjakannya, tapi berterima kasih. Mungkin kita kaget ya, kalau saya bilang Allah berharap, diigil, dan Allah menanti terima kasih dari kita. Tapi tidak perlu kaget. Semua hal-hal yang baik yang kita alami, itu cerminan dari Allah. Saya ulangi kalimat saya. Semua hal-hal yang baik yang ada dalam diri kita, itu cerminan dari Allah Sang Pencipta. Di mana kita dicipta menurut peta teladannya. Bukankah wajar kalau kita melihat orang yang kita tolong tidak melupakan?
bukankah wajar jikalau orang yang kita tolong berterima kasih? Barangkali bukan karena kita haus diingat dan diminta terima kasih, bukan. Tapi itu kewajaran. Janganlah pernah kita melupakan kebaikan orang. Salah satu nasihat mama saya adalah apa? Tutu gatung, ingot naungdung. Nah itu dia. Itu sampiran dan isi. Artinya apa? Jangan lupakan masa lalu yang jelek, masa lalu yang baik, siapa saja yang membuat kebaikan. Jangan pernah lupakan itu. Dan kalau kita ingat 10 orang penyakit kusta, ketika Tuhan berkata, tunjukkan dirimu kepada imam. Dalam perjalanan, 10-nya sembuh, tetapi hanya 1 orang yang kembali. Saya masih ingat ini, dengan jelas saya khotbahkan di rumahnya Amang Situa Sipahutarnya. Dan di Igil diminta itu. Mana yang 9 lagi? Bukankah semua sembuh? Mengapa hanya 1 yang datang berterima kasih? Nah, jadi dasarnya kita berterima kasih ini. Tuhan itu baik. Dan jangan lupakan. Nah, sekali lagi. Tuhan baik. Pernahkah kita mencatat kebaikan Tuhan secara detail? Coba dibiasakan. Apa saja berkat Tuhan di 2021? Kebiasaan saya, setiap kali mau masuk tahun baru, saya buka itu agenda saya, lalu saya catat hal-hal yang saya alami. Baik yang positif untuk saya syukuri, dan kegagalan untuk saya minta ampun, tidak terulang. Itulah yang saya lakukan. Jangan lupakan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, ini diuraikan di sini kebaikan apakah yang dilakukan Tuhan kita. Boleh situasi Sipahutar baca lagi ayat 3 ini. Ada 5 di sini kebaikan yang disebut. Ayat 3, ayat 4 sampai ayat 5. Minta tolong Amang Sipahutar. Baik. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih. Perhatikan Bapak Ibu, saudaraku. Puji Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Secara jelas, tegas, diperintahkannya dirinya. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Apa itu? Maka dia uraikan satu demi satu. Apa sajakah kebaikan Tuhan? Pertama, dimulai dengan perkara rohani. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Puji Tuhan. Jangan pernah selalu merasa bersalah. Itulah masalah dosa, Bapak Ibu. Mungkin di pengalamanmu. Sebelum berdosa, setan berkata, nggak apa-apa, biasa aja. Lalu kita melakukan. Setelah melakukan, dituduh-tuduh. Dan kita merasa bersalah. Sehingga kita terganggu pertumbuhannya. Nah, lawan itu dengan kalimat ini. Puji Tuhan. Tuhan mengampuni segala kesalahanmu. Puji Tuhan. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, kalau dalam masa COVID ini, kita masih bisa bertahan. Sementara sudah banyak orang mendahului kita di 2019, 20, 21. Maka mari kita celebrate, syukuri, rayakan hidup kita. Katakan, itu karena Tuhan menyembuhkan segala penyakitku. Itu karena Tuhan menjaga aku. Saya bersyukur Amang Sipahutar hadir dalam ibadah kita ini. Dia salah satu yang mengaku Tuhan melepaskan dia dari maut. Dalam curhatnya ketika kami berdoa, dia berkata, saya merasa kematian itu sudah begitu
dekat dengan saya. Dan saya berteriak, jangan katakan itu. Kau mesti hidup. Kau mesti melayani Tuhan. Bangun HKBP. Kau sebagai si tua. Nanti ada Eporus yang baik. Itu Eporus kita yang baik. Itu Robinson Butar-Butar. Bangunlah HKBP. Bangunlah Rawalumbu. Saya berkata begitu. Saya berharap sesudah sembuh sekarang, Amang si Pak Hutar makin semangat melayani. Ya. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Perhatikan ini. Mahkota kita adalah si kasih dan si rahmat. Jadi mari kita ingat sore ini. Semua kita punya mahkota. Dan mahkota kita itu adalah kasih Allah dan rahmat Allah. Sekiranya kita boleh pakai mahkota sekarang, seperti kemarin orang menikah itu, dia pakai mahkota di kepalanya itu, maka mari kita buat. Itu si kasih dan si rahmat. Maka dikatakan ayat 5, memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit orang tidak bisa puas hidupnya. Dia makan segala makanan, dia minum segala minuman, dia libur ke segala tempat, dia nikmati apa yang diingini matanya dan hatinya. Tapi dia tidak puas. Ayat 5 rahasianya berkata apa? Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ini yang kelima. Ya, jangan lupakan itu. Ini kebaikannya, mengampuni kesalahan, menyembuhkan penyakit, menebus hidup, memahkotai, memuaskan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Puji Tuhan. Itu yang kelima kita lihat. Dasarnya kita bersyukur. Lalu yang keenam dikatakan, Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Ayat 6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang diperas. Maksudnya apa? Apapun yang terjadi dalam kondisi kita sekarang, mari kita ingat, Allah itu adil. Sekali lagi, apapun yang terjadi dengan kondisi dunia sekarang, firman Tuhan sore ini mengingatkan kita, Allah itu adil. Barangkali, saudara, rekan-rekan, kita pernah berpikir, Allah itu bagaimana sih? Banyak hal tidak bisa kupahami. Oke, silakan. Mengapa ada orang, anaknya cuma satu, dinantikannya sudah lama anak ini, si mata wayang akhirnya meninggal dunia. Mengapa ada orang sudah lama berdoa supaya meninggal dunia tetapi masih hidup? Tapi mengapa ada orang lagi menikmati hidupnya, lagi cerah masa depannya, tiba-tiba dalam hitungan hari meninggal dunia? Kalau saya berdiskusi dengan ibu terkasih, Ibu Sagala, yang sangat merindukan hadir di ruang ibadah, tetapi tidak bisa, mudah-mudahan tidak terlalu kecewa, ya. Makanya saya berkata tadi, kami akan datang. Ibu Sagala mengatakan dia mau datang. Tapi kemudian langsung Pak Vertam, Stanley, Teti maju. Dia berkata, kami sudah putuskan, tidak usah datang. Jadi akhirnya amanlah saya dari kekecewaan istriku tersayang. Meskipun Linda berkata, kalau memang bisa datang aja katanya. Loh, kenapa nggak bisa? Apa yang membuat tidak bisa? Ada Grab, ada mobil. Ya kan? Jadi kalimatnya si Jufes, ya itu agak bersayap. Kalau memang bisa. Loh, orang yang mau mati itu, yang mati di tempat karena bisa datang. Jufes, gimana kau? Jadi, jangan kau provokasi kakakmu ini supaya datang. Untung datang Pak Vertam. Datang Teti. Dia dan Stanley. Teti malah berkata sama Bang Vertam, kami menyayangi demi abang dan kakak yang sudah lansia. Sudahlah Bang, kami aja di sini. Wah,
ketika istriku banyak bertanya, apalagi hal-hal yang tidak adil di luar sana, saya berkata, memang saya juga menulis satu buku teodesi. Artinya apa? Bagaimana kita memahami keadilan Allah. Itu satu tema besar teologi. Bagaimana kita memahami Allah yang adil dalam segala ketidakadilan di bawah kolong langit. Jawabannya apa? Tidak mudah. Dan saya berkata, jawaban yang paling bisa saya beri itu misteri. Rahasia. Tetapi dalam rahasia itu, firman sore ini berkata, Tuhan adil. Adikku Tiroi, Tuhan itu adil. Mungkin abangmu si Judika makin dahsyat dengan studionya. Kau tidak bisa sehebat dia terbang tinggi. Tuhan itu adil. Katakan saja, karena kau adil Tuhan. Kau punya berkat bagi abangku Judika. Kau juga punya berkat bagiku Sutiroi Sohota. Kau punya berkat bagi anak-anak Judika. Kau siapkan juga berkat bagi anak-anakku. Begitulah Tuhan yang adil. Itu yang ke-6. Yang ke-7, perhatikan. Kalau kita memeriksa Tuhan yang adil, sebenarnya kita takut. Betul nggak? Berarti setiap kesalahan kita dipelototi dan dihukum. Ya kan? Setiap kelalaian kita, itu sebabnya orang berkata, karena Allah adil maka kau susah. Kau berdosa. Dan ingat, kau masih lebih susah lagi. Terlalu banyak dosa kau lakukan. Hola gabus debutuham katanya. Kalau orang Samosir berkata kalau dia kesal, hola gabus debutuham hasian katanya. Bohong aja yang ada di perutmu itu. Jadi nantikanlah masih akan datang penghukuman dari Tuhan. Nah, tidak sedikit orang yang bukan saja merasa bersalah, tapi ketakutan karena merasa bersalah itu. Apalagi bertemu dengan Tuhan yang adil. Tapi setelah dikatakan Tuhan yang adil, sehingga kita tidak boleh menyalahkan tindakannya, jangan takut. Langsung dikatakan Tuhan penyayang. Itulah 9, 10, 11, 12, 13, 14. Boleh saya baca? Saya minta Kak Eni, ya, Mbak Eni membaca 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9 dulu. Tidak selalu ia menuntut... ayat 8. 8. Oke. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, luar biasa. Lanjut. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Makasih. Kalau kita membaca ini, membahas satu demi satu, luar biasa. Tapi intinya adalah apa? Demi waktu, intinya adalah apa? Jangan pernah takut karena kegagalanmu. Jangan pernah takut karena kelalaianmu. Dan jangan selalu mengaitkan saya mengalami nasib buruk karena saya salah di hadapan Tuhan. Allah yang adil menghanguskan saya. Sore ini firman Tuhan berkata kepadamu. Dia Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tidak selalu menuntut, tidak selama-lamanya mendendam. Dijauhkan daripada kita, segala dosa kita dijauhkan. Sejauh timur dari barat, dijauhkan pelanggaran. Seperti Bapak sayang kepada anak. Lebih sayang lagi. Bapak kepada kita. Dan dia berkata apa? Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat kita ini debu.
Karena dia tahu kita debu. Kita nama. Dari puluhan lagu yang saya cipta, orang bertanya, apa lagu kesayangan abang? Saya berkata, Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba? Hingga kau rela mati bagiku. Amang si Pahutar, sekiranya nanti malaikat berkata, menghapus segala, silakan nyanyi di hadapan sang raja. Nyanyikan satu lagu. Saya akan menyanyikan lagu ini sambil kalau bisa sujud di depan kaki Tuhan Yesus. Saya akan bernyanyi. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidupku. Luar biasa. Dia tahu kita debu. Karena itu di poin ke-8, ini adalah kenyataan diri manusia. Antropologi menurut pemazmur. Dia berkata di dalam ayat 15-16, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah berbunga. Apabila angin melintasi, maka tidak ada lagi dia. Tempatnya tidak mengenalnya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi semua orang yang takut akan Dia. Inilah poin yang ke-8. Kenyataan bahwa manusia ini nggak bisa diandalkan. Mungkin adikku Siti Roy mengenal orang-orang yang hebat. Mungkin Pak Ketua Ferry Tampu-Bolon mengenal orang-orang yang hebat. Tetapi ayat ini berkata apa? Semua yang hebat yang kita kenal, dia berkata di ayat 15 dan 16. Ini fakta yang tidak bisa disangkal. Saya lihat adikku si David Sipayung serius sekali dia mendengar. Bolehkah saya minta David membaca ayat 15 ayat dan 16? Tuhan telah memberikan David kepintaran yang istimewa. Sebagaimanapun pintarmu, itu karunia Tuhan. Ingat ini David, 15-16, baca. Ayat 15-16. Ya. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila ingin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Segera lewat. Bang Tiroy kuliah serius sekali dia. Agak merenung dia. Jangan-jangan sebentar lagi kau cipta lagu dari sini. Kalau ada inspirasi, ciptakan dulu lagu. Boleh baca sekali lagi Bang Tiroy, 15-16, bapaknya si Oswald. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Nah itulah dia. Soeharto dulu orang luar biasa kan. Perlahan-lahan sudah mulai dilupakan orang. Lalu apa yang bisa diandalkan? Ini poinnya yang ke-9. Hanya Tuhan Allah yang bisa diandalkan. Bisakah saya minta Pak Ketua kembali dari ruang ibadah membaca ayat 17 dan 18. Itulah seruan pemazmur. Supaya kita hanya mengandalkan Tuhan Allah. 17 dan 18. Silakan Pak Ketua. Mazmur 103 ayat 17 dan 18. Ya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya
dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Nah, luar biasa. Tetap dulu di situ, Bang Ketua, Pak Ketua. Tetaplah dulu. Nah, ini dikatakan di sini, yang kita andalkan hanya satu, Tuhan. Karena itu, seruannya 18. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku di KBD, di Zoom, di live streaming, di RCTI Trinity, mari. Allah itu setia, selama-lamanya tidak berubah, tetapi tidak otomatis. Kenapa ada orang banyak mengalami kecelakaan? Seolah-olah tidak ada kesetiaan Allah di sana. Karena tergantung respon manusia itu. Matahari setia datang setiap pagi. Tetapi tidak semua rumah terbuka. Lebar-lebar menyambut dia. Kasih Allah, kesetiaan Allah terbuka. Tetapi siapa yang terbuka? Bagi orang berpegang pada perjanjiannya. Dan yang ingat melakukan titahnya. Bang Ferry, Mazmur 103 ditutup dengan pujian. Pujian bukan hanya dirinya, tapi semua ciptaannya. Inilah poin yang ke-10. Ditutup dengan Allah yang bertahta, berdaulat, menguasai semua. Karena itu seluruh makhluk, pujilah dia. Saya minta kembali Bang Ferry membaca 19 sampai terakhir. Silakan Bang. Ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.